Pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak lepas dari peran besar Ibu Iriana Jokowi, urusan domestik yang menghancurkan demokrasi. Ungkapan "di balik pria sukses ada wanita hebat di belakangnya" hari-hari ini tampaknya harus dikoreksi. Mengetahui sepak terjang ibu negara Iriana Joko Widodo dalam mendukung anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, kalimat itu layak diubah menjadi "di balik dinasti keluarga ada ibu sebagai sutradara". Ambisi Iriana Jokowi itu merupakan panci yang bertemu tutupnya. Jokowi yang tak ingin kehilangan tahta, calon presiden yang ingin sekedar berkuasa, partai yang membebek raja, dan para pendukung yang gelap mata. Tempo menemukan Iriana berkali-kali mengutarakan keinginannya mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden sejak awal 2023. Beberapa bulan sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendekati Gibran agar bersedia mendampinginya pada pemilihan presiden 2024. Selain datang ke Solo, Prabowo mengundang wali kota Solo itu ke rumahnya di Hambalang, Bogor pada Juni 2022. Ambisi Iriana itu terbentur syarat umur menjadi calon presiden dan wakil presiden yang minimal usia 40 tahun. Tahun ini Gibran berusia 36 tahun. Keinginan Iriana belakangan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal 169 huruf Q dengan menambahkan kalimat "pernah terpilih dalam pemilihan kepala daerah". Putusan yang memuluskan jalan politik Gibran itu diambil Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman, paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai putusan itu diambil majelis yang melanggar etik dan memiliki konflik kepentingan. Anwar kemudian dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sehari sebelum keputusan dibacakan, informasi yang didapatkan Tempo menyebutkan bahwa Iriana sudah mengetahui putusan itu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terang-terangan menuding Istana Negara mengintervensi Majelis Hakim. Selain menggalang keluarga besar, Iriana aktif meminta dukungan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan ikut cawe-cawe mengatur relawan Prabowo Gibran. Kepada keluarga besarnya, Iriana membantah pendapat yang menyebutkan pencalonan Gibran tergesa-gesa. Keterlibatan istri presiden dalam kebijakan-kebijakan pejabat publik sebetulnya bukan cerita baru. Ibu Tin, istri Presiden Soeharto misalnya, banyak mempengaruhi kebijakan suaminya dalam proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Ibu Tin diketahui juga ikut menentukan pemilihan pejabat negara. Suami yang tak membatasi peran istri, apalagi membiarkan dan mendorongnya untuk cawe-cawe, sebetulnya telah membuka pintu dipraktikkannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gunjingan di era Orde Baru, Ibu Tin merupakan Madam 10%, istilah yang merujuk pada upeti 10% agar sebuah proyek disetujui pemerintah. Dalam ihwal Iriana Widodo, ambisi bersengkarut dengan rasa sakit hati. Hubungan suaminya yang naik turun dengan Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan menyesakkan dada Iriana. Puncaknya dalam rapat koordinasi nasional PDIP pada Mei lalu, di depan ratusan kader partai, Megawati menyebutkan tanpa PDIP, Jokowi tidak jadi apa-apa.
Kemudian vlog yang disebarkan Puan Maharani, Putri Megawati, menambah suasana menjadi lebih tidak enak. Ketika itu Jokowi bertemu dengan Mega di kantor PDIP dalam posisi berhadap-hadapan seperti bawahan bertemu dengan atasannya. Yang buruk telah terjadi, bahwa urusan domestik kini mengancam masa depan demokrasi. Pemilihan umum yang merupakan mekanisme demokratis untuk menyeleksi pemimpin kini dibelokkan menjadi alat untuk meneruskan terah Jokowi. Didukung mobilisasi TNI Polri dan birokrasi, pasangan Prabowo Gibran kemungkinan besar terpilih. Sejumlah dosa masa silam Prabowo termasuk nepotisme keluarga Jokowi bisa jadi dilupakan pemilih dengan kampanye ala TikTok yang dangkal dan melenakan. Pasangan gemoy dan bocil, istilah untuk lelaki gendut yang lucu bagi Prabowo dan pria imut kekanak-kanakan untuk Gibran, kini menjadi senjata pemikat publik. Setelah Prabowo Gibran dinyatakan resmi menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, masa depan Indonesia kini ada di tangan pemilih. Selayaknya mereka tak membiarkan demokrasi Indonesia remuk di dasar jurang.